Pemanasan global dan perubahan iklim. Ya, dua istilah yang tidak asing bagi kita. Hal ini bukanlah masalah yang sepele bagi bumi kita. Tempat yang indah ini pun tidak luput dari dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut, rop, gelombang tinggi, dan abrasi sudah terjadi di banyak pesisir Indonesia dan wilayah lain dengan dampak berbeda. Bukti apa yang kita miliki tentang perubahan iklim? Apakah kita siap menghadapi berbagai dampak negatif perubahan iklim? Saya Anissa Hertana. Gerson dan Agnes. Anak-anak dari Pulau Haruku di Maluku Tengah ini penasaran dengan perubahan yang mereka lihat. Gerson bingung, mengapa permukaan air laut semakin meninggi. Sementara Agnes mempertanyakan, mengapa telur burung maleo belum menetas, padahal sudah waktunya. Telur mulai asin pica gara-gara itu lagi kapan Mangkali belum waktunya kapan Agnes? Usin salah itu? Mereka pun menemui Kewang, tokoh adat di Pulau Haruku, untuk mencari tahu jawabannya. Jauh-jauh dorang dua datang ke sini hanya untuk mau cari tahu mengapa dorang pun tempat bermain di pantai itu sudah semakin sempit. Nah itu karena namanya sebuah perubahan iklim. Nah, untuk itu nanti besok Opa cerita lebih jauh, tapi sekarang karena sudah capek, ketua makan dulu. Kalau pantai di sini dulu sekitar 10 meter lebih lagi, malah 20 meter lebih yang arah ke laut. Tapi di dalam jangka waktu 5 tahun kebelakangan ini, terutama untuk 2 tahun terakhir ini, itu pengikisan yang sangat luar biasa. Deburan ombak naik tiba-tiba, air pasang naik yang sangat tinggi. Ya, pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca telah mengakibatkan gangguan iklim global atau disebut perubahan iklim. Implikasi perubahan iklim saat ini telah menjadi momok bagi banyak negara termasuk Indonesia. Meningkatnya intensitas curah hujan menyebabkan banyak wilayah Indonesia terendam banjir, banjir bandang, dan longsor. Sebaliknya, kemarau yang lebih sering dan panjang mengancam ketersediaan air bersih dan kebutuhan air untuk pertanian. Ketahanan pangan dan mata pencaharian penduduk akan terganggu. Dampak perubahan iklim terhadap bencana hidrometeorologi di Indonesia itu meningkat sangat signifikan. Dalam rentang 10 tahun terakhir, banjir, longsor, banjir bandang, puting beliung, gelombang ekstrim meningkat sangat tajam, sangat drastis dari tahun ke tahunnya. Total kejadian bencana sekitar 85% di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Dan kita memperkirakan, prediksikan bahwa ancaman ke depan itu akan semakin meningkat. Implikasi perubahan iklim juga semakin diperparah oleh berbagai kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Seperti pembangunan dermaga dan tanggul di laut, pembendungan sungai, penambangan pasir dan batu, dan perusakan hutan mangrove. Apakah suatu lahan tertentu sanggup mendukung kegiatan manusia? Istilah ilmiahnya itu carrying capacity. Ya, carrying capacity suatu lahan itu apakah cukup? Jakarta misalkan. Jakarta kan didesain
untuk paling tinggal 2 juta penduduk sekarang 12 juta. Ya tidak heran jadi begini. Bandung desain dulu untuk 600.000, sekarang 2 juta. Tidak heran kalau itu adalah ya banjir, ya macet segala macam. Dan ditambah lagi ketidaktahuan dan mungkin keserakahan manusia. Ini adalah jalan yang menuju Dusun Tambak Sari yang terletak di Kabupaten Demak dan berjarak tidak terlalu jauh dari kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Sekarang Dusun Tambak Sari telah berubah menjadi pulau-pulau kecil di tengah laut. Dan hal ini dikarenakan oleh proses abrasi yang terjadi luar biasa hanya dalam 1 generasi saja. Padahal dulunya di dusun ini dihuni oleh sekitar 150 kepala keluarga. Dan saat ini hanya tinggal 7 kepala keluarga yang masih memutuskan untuk bertahan. Ini dulunya sebuah perkampungan atau pedesaan yang dulunya itu banyak penduduknya. Terus kemudian karena abrasi laut sekitar tahun 97 mulai laut itu desa sini terkikis oleh ombak laut. Kemudian orang-orang pada pindah karena setiap hari kan rumahnya tenggelam terus. Tempat ini telah dihuni sejak tahun 83. Jadi di sini sering terjadi rob, bahkan sampai bisa naik ke rumah 20 cm. Dampak perubahan iklim membuat manusia tak bisa menutup mata dan telinga. Beradaptasi terhadap perubahan iklim merupakan kebutuhan untuk mengurangi berbagai risiko bencana yang ditimbulkan. Dampak dari perubahan iklim terhadap peningkatan kejadian bencana tadi semakin meningkat. Oleh karena itu, inilah perhatian kita ke depan bahwa dampak-dampak perubahan iklim terhadap penurunan vulnerability itu menjadi sangat penting. Kita justru menumbuh kembangkan kearifan-kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat sebagai bagian dari kapasitas untuk mengurangi risikonya. Sebagai misal, kita bisa mengadaptasikan teknologi ramah lingkungan yang sifatnya murah meriah di pertanian di daerah-daerah yang mengalami kekeringan dengan membuat lubang-lubang atau lubang-lubang atau sumur resapan. Ingin supaya dia tumbuh dengan baik. Beradaptasi terhadap perubahan iklim merupakan kebutuhan untuk mengurangi berbagai risiko bencana yang ditimbulkan. Terus semua polybag ini harus dicabut rumput-rumputnya. Ini beta adaan beta lor burung baleo. Beta sudah tahangakan selama 55 hari tapi belum menetas. Iya, tidak bisa diambil ini telur. Biarkan dia dulu karena ini dengan curah hujan banyak seperti begini. Terus ada terjadi perubahan iklim sekarang. Itu berarti dia dari 50 hari tapi bisa jadi 55 sampai 60 hari. Kalau begitu pegang ini telur, kita bawa saja di tempat penetasan di Rumah Kewang. Kita taruh di sana untuk kasih tetas dia di sana. Jujur di tingkat lokal, integrasi antara perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana itu sudah terjadi. Nah ini yang belum begitu sinkron adalah kalau kita bawa kepada tingkat nasional. Oleh karena itu kalau di lokalnya yang merasakan toh juga masyarakat dari kondisi masyarakat sendiri baik dalam menghadapi bencana maupun dalam menghadapi perubahan iklim. Sebatang dianjurkan oleh kelompok pertanian dari atas. Kami ikutlah kelompok. Jadi cara berisbatang ini airnya sedikit dan benihnya pun sedikit. Kalau biasa itu misalnya 1 kilo, kalau yang benih sebatang ini bisa 1/4 kilo dan hasilnya memuaskan daripada biasa. Gitu. Pekerjaan turap atau dam pinggir laut ini sangat bermanfaat sekali masyarakat. Dari bangunnya era ini turap
luapan air yang apabila diturunkan ini khususnya di kompleks Gajah Marina bisa dibilang dalam setahun itu kita terus kedatangan banjirop 2 kali dalam setahun. Setelah diadakan mufakat dan musyawarah bersama Pokja dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, karena ini fungsinya sangat banyak untuk masyarakat, maka sepakatlah ini untuk diadakan rehabilitasi. Rehab seperti yang kita rencanakan itu. Selama ini, proyek ini kan diadakan seadanya oleh swadaya masyarakat, ada dengan bambu, ada dengan kayu, dan plastik seperti ini. Tapi sudah berkali-kali tidak mampan. Pijaran kayu ini adalah satu jenis kayu yang namanya kayu nanituni, kayu yang paling keras, dipotong di hutan yang sangat jauh sekali. Dan kita beli kayu-kayu ini, kita tanam, kemudian 2 lapisan itu baru batunya ratusan kubik yang kita masukkan di dalam kayu ini sebagai pemecah ombak. Dan setelah kita memasang pemecah ombak ini, baru dari belakangan ini ada pembuatan talut ini untuk mencegah di laut. Bagaimana mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana. Kalau saya perhatikan dari berbagai pertemuan ini memang nampaknya pelaku-pelaku dari baik bencana maupun perubahan iklim ini masih dalam konteks komunitas yang sama. Nah, kalau saya melihat kalau adaptasi perubahan iklim itu kita berbicara jangkanya agak panjang, tapi mungkin pengurangan risiko bencana itu adalah kita berhadapan dengan jangka yang lebih pendek. Tapi intinya sama-sama kita menghadapi kondisi alam yang berubah. Kita selayaknya harus mengingat dengan bijak bahwa dari pedesaan yang paling terpencil hingga perkotaan yang paling modern sekalipun, kita adalah bagian dari alam. Dan bahwa teknologi yang kita miliki masih sangat rentan terhadap kekuatan alam yang dahsyat. Ketika iklim berubah, selayaknya kita juga harus berubah. Dan berubah dengan